Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta sholat Jumat yang berbahagia, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam satu kitab hadis yang beliau susun, di dalam satu kitab hadis yang beliau menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Diceritakan di dalam hadis itu bahwa satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Atani Jibril alaihi salatu wassalam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian berkata malaikat Jibril memberikan pesan, memberikan nasihat dan wasiat kepadaku. Berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ada 3 nasihat indah yang disampaikan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya nasihat itu juga untuk kita selaku umatnya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Saudara-saudara kaum muslimin peserta sholat Jumat yang berbahagia, di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, kita boleh hidup sesuka hati kita. Turuti hawa nafsu kita dalam menjalani kehidupan ini, silakan. Isi hidup dan kehidupan di alam dunia ini sesuka hati kita, silakan. Tapi jangan lupa kita pasti mati. Dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian itu adalah awal daripada kehidupan kita selanjutnya, yang dimana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, siapapun kita pasti akan mengalami kematian, karena tidak ada yang abadi dalam hidup di alam dunia ini. Kita semua maklum, setiap yang punya awal pasti akan punya akhir. Setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Datang malaikat Jibril kemudian memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Saudara-saudara kaum muslimin peserta sholat Jumat yang berbahagia, bagi kita orang-orang yang beriman, kematian bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, karena cepat ataupun lambat, siap ataupun kita tidak siap, pasti kematian itu akan datang.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah penegasan di dalam ayat Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sebuah ilustrasi, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana sebuah pintu dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Siapapun kita, siapapun kita, betapapun tingginya jabatan dan kedudukan kita, berapapun banyaknya harta dan kekayaan kita, cepat ataupun lambat, siap ataupun siap atau tidak siap, pasti kita akan mengalami kematian dan masuk ke dalam pintu kematian itu. Tapi buat kita orang yang beriman, bukan kematian yang kita khawatirkan, namun kita perlu mempersiapkan diri, karena kematian itu menurut ulama terbagi dua. Ada mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk, su'ul khotimah. Buat kita selalu mendapatkan pesan moral setiap pekan sekali. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat seperti ini, para khutbah di dalam menyampaikan khutbahnya selalu menyampaikan pesan moral. Dan pesan moral ini pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan khutbah Jumatnya di hadapan para sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, para tabi'in, bahkan sampai dengan saat ini pesan itu menjadikan salah satu rukun di antara rukun khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat harta dan kekayaan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat status sosial kita. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah akhir dari kehidupan kita. Apakah kita husnul khotimah atau kita su'ul khotimah? Bisa jadi ketika kita hidup di dunia, begitu banyak orang yang menghormati dan memuliakan kita karena jabatan kita, karena kedudukan kita, karena harta dan kekayaan kita. Tapi ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, berarti kita adalah orang yang hina di hadapan Allah. Tapi berapa banyak ada orang tidak punya jabatan dan kedudukan, tidak mempunyai harta dan kekayaan, tapi ternyata kemiskinannya, penderitaannya tidak menjauhkan dirinya kepada Allah. Sempit memang rumahnya, tapi dalam rumah yang sempit itu tahajud tidak pernah tinggal. Bocor mungkin rumahnya, tapi dalam rumah yang bocor itu duha tidak pernah dilupakan, ayat-ayat Quran terbaca. Tidak punya harta, tidak punya jabatan, orang menjauhinya karena kemiskinan dan kesusahannya. Tapi ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah, berarti orang itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, kamu pasti mati. Berusahalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam berpesan, memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, yang artinya nasihat itu juga adalah untuk kita. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka manzilun bi. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Perbuatlah oleh kamu apa saja yang ingin kamu perbuat, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan itu, setiap yang kamu perbuat itu akan mendapatkan balasan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, selama hayat masih ada di kandung badan, selama Allah masih memberikan umur,
silakan. Kita boleh melakukan apa saja sesuka hati kita, saudara. Kita boleh mengerjakan apa saja sesuka hati kita, silakan. Maaf, kita mau ibadah boleh, tidak ibadah pun boleh. Kita mau sholat boleh, tidak sholat pun boleh. Kita mau jadi orang-orang yang baik boleh. Kita mau jadi orang yang tidak baik pun silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dan akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan maksiat di dunia ini, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Mungkin istri dan anak kita tidak tahu. Mungkin kawan dan teman kita tidak tahu. Mungkin atasan dan bawahan kita tidak tahu. Tapi yakinlah saudara, Allah Maha mengetahui. Mungkin ketika kita melakukan perbuatan itu, kita bisa mempermainkan itu di dunia. Kesalahan kita bisa putar itu menjadi sebuah kebenaran. Karena memang, maaf, terlalu sering kita mendengarkan di dunia ini banyak pengadilan, tapi sedikit keadilan. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Sehingga kita tidak perlu heran, kita tidak perlu bingung kalau seandainya di pengadilan dunia ini ada orang-orang yang tidak bersalah dia, tapi harus mendekam di penjara. Sementara ada orang-orang yang nyata-nyata secara hukum dia salah, secara yuridis formal dia salah, zolim dia, merugikan dan menzolimi orang, tapi ternyata bisa bebas di luar penjara. Kita tidak perlu heran, karena ini pengadilan dunia. Tapi sanggupkah kita nanti di pengadilan Allah, di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana pada saat itu tidak ada satupun kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu, yang bisa lepas di pengadilan Allah? Karena pada saat itu kita tidak mampu lagi untuk berdusta di hadapan Allah. Mulut kita dirapatkan oleh Allah, tangan kita yang berbicara di hadapan Allah, dan kaki kita yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita lakukan. Begitu tandasnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seringkali ayat ini kita baca, seringkali ayat ini, bahkan mungkin hafal ayat ini buat kita saudara. Karena ayat ini ada di dalam surah Yasin. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kalian semua, kami kunci, kami patri mulut kalian semua. Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang akan berbicara di hadapanku, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kamulah nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah kamu lakukan itu. Saudara, iman masih tafa'inaka manzil. Kita boleh lakukan apa saja sesuka hati kita, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kita lakukan itu, baiknya itu, burukan itu, akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah, dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terakhir, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, yang artinya pesan itu untuk kita. Hiduplah kamu sesuka hatimu, silakan. Tapi kamu pasti mati. Berusahalah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, akan dibalas dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berpesan, Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu
Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan dirimu. Saudara, kita boleh mencintai istri dan anak-anak kita. Cintailah mereka secinta-cintamu, karena mereka adalah keluarga kita. Tapi demi Allah, kita pasti akan berpisah dengan mereka. Kita boleh mencintai pekerjaan dan usaha kita. Cintailah itu secinta-cintanya, karena memang itu adalah karir kita untuk meraih nafkah rezeki kita. Silakan. Tapi jangan lupa, kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Sebagai penutup di antara khutbah yang singkat ini, saudara, Rasulullah pernah berpesan, apabila ada seorang manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, dan disolatkan dia. Ketika setelah disolatkan jenazahnya akan dibawa ke alam kubur, ada 3 yang menghantarkan dan mengiringi jenazah itu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amal akan menghantarkan kita ke alam kubur kita. Tapi sayang, 1000 sayang, kata Rasulullah, wa yabqa wahidun, yang tinggal di alam kubur hanya 1. Yang 2 pulang. Tinggallah yang tinggal, pulanglah yang pulang. Siapa yang pulang? Kata Nabi, ahluhu, keluarga kita. Secinta-cintanya kita kepada istri dan anak-anak kita, mereka tidak ada satupun yang mau menemani kita di alam kubur. Pulang mereka. Tidak istri, tidak suami, tidak anak, tidak ayah, tidak ibu, tidak tante, tidak om, tidak kakek, tidak nenek. Tidak ada satupun keluarga kita yang menemani kita. Lalu jabatan kita, harta kita, kedudukan kita pun juga tidak menemani kita. Hanya amal kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih ridho dan rahmatnya. Bahkan kita mampu mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyadan bidam kalam Allahul malikil alam zilzalani wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasidin waj'alna ya Allah minas syakirin waj'alna ya Allah minas sabirin waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma akhtim bil khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridhaka subulana wa hassin fi jami'il ahwali a'malana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa lazikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selalu jadi luruskan dada. Tolong di situ. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا يعلم بالله من جميع المعاصي والسوء قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة والسلام تبارك ربنا وتعالى يا زلزلة والإكرام الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhibna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma jabbilna bil afiyati was salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah bil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.